apa nih? Marah lah. Masih ada orang nak FCTV apa nak YouTube nih? Cari loh, enggak usah. Sony. Mulai Kompas. Yang belum makan makanannya dibawa aja nggak apa. Loh, kalau Jodoh jodoh. Asik. sih. Nama saya Pak Lazim. Oh iya ya, Mario. Tambah lagi ya Bu, gimana coba?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 1, 2, 3, 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Yang semangat. Merdeka! Merdeka! Selamat sore dan salam sejahtera untuk anak-anak semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang sangat saya hormati Mbah Harjo Kardi dengan putranya, serta Bapak Ibu dan Bapak Ibu khususnya para pendamping anak-anak dan undangan lain yang berbahagia, termasuk rekan-rekan dari media, serta anak-anakku semua yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini adalah dijadikan sebagai komunitas pegiat kebangsaan, ya. Apa makna dan tujuan daripada pegiat kebangsaan? Ini dilatar belakangi bahwa akhir-akhir ini anak-anak semua kan tahu kan, di media kita mendengar melihat berita bahwa tidak sedikit di sana sini terjadi tawuran pelajar. Ada enggak? Tawuran antar siswa, ya. Kemudian kenakalan remaja. Itu semua karena apa? Karena pengaruh-pengaruh yang tidak baik pada anak-anak semua. Itu maka harus ada pelopor. Pelopornya siapa? Ya kan. Diharapkan nanti anak-anak semua paling tidak menjadi tokoh atau contoh di sekolahnya sebagai siswa yang mempunyai budi pekerti luhur, siswa yang mempertahankan nilai-nilai budaya luhur bangsa. Sehingga nanti kalau anak-anak ini dijadikan contoh, maka kembangkanlah di sekolah Anda, getok tular istilahnya kepada rekan-rekan yang lain. Bagus. Sekarang saya tanya dulu, siapkah Anda untuk sebagai pelopor di sekolahnya? Siap! Ya? Siap! Karena itulah kemarin undangan yang disampaikan Bapak Gubernur ke Dinas Pendidikan, ke Wali Kota, Bupati, termasuk sekolah,
hendaknya yang dikirim ini adalah pengurus atau anggota OSIS yang memang di sekolahnya itu anak-anak yang terbaik. Berarti kalian yang datang ke sini adalah anak-anak yang terbaik dari perwakilan daerah. Karena itulah anak-anak, malam ini nanti ada sarasian, ada sumber yang ahli budaya, ahli kejujuran, ya. Di antaranya Mbah Yuli, monggo Mbah Yuli berdiri supaya anak-anak. Mbah Yuli ini adalah juru kunci, ini akan menceritakan apa nilai-nilai budaya dan luhur yang terjadi di daerah Nabi. Beliau ini adalah masih ada garis keturunan Kerajaan Majapahit, dan beliau adalah tokoh di Bojonegoro sini yang di desanya itu adalah desa yang paling menentang penjajahan Belanda. Membayar pajak Belanda tidak mau. Beliau ini adalah tokohnya. Maka apa yang terjadi di sana nanti akan dituturkan. Malam nanti ada narasumber, kita datangkan Profesor Dr. Joko Susanto F16. Anak-anak ngeloni, tapi ya cukup umur sangat gede. Ya dirangkul. Kita tunjukkan bahwa pahlawan kita, pilot-pilot kita itu adalah tidak mengalahkan pilotnya Amerika. Anak-anak digerutkan. Tapi kamu tinggalnya di Bojonegoro ya nggak akan dibawa ke sana. Ya wes niki ini. Ya. Kita bawa ke PT Inka. PT Inka adalah salah satu perusahaan di Asia yang memproduksi kereta api. Di Asia, sehingga produksi kereta api di Madiun itu diekspor ke India, ke Pakistan, mana-mana. Ya. Bahwa itulah siapa nanti yang harus mengganti ini? Di antaranya adalah kalian. Makanya anak, mumpung ini adalah kesempatan emas untuk menjadikan pegiat kebangsaan, maka nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai budaya itu lalu disatukan. Anda kelak nanti akan menjadi orang Indonesia yang memang memiliki jati diri bangsa, ya, mempertahankan nilai-nilai untuk bangsa Indonesia. Oleh jelas yang isinya ya. Isinya untuk apa? Jati diri bangsa, bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia kita itu adalah sangat tinggi, harus dipertahankan. Kegiatan sarasian dan diskusi komunitas kegiatan kebangsaan se-Bojonegoro secara resmi dapat dimulai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya Pak Anu langsung fasilitasi. Ya, langsung Pak. Ini karena waktunya nanti dibatasi maghrib, ini tinggal waktu saja. Monggo kami silakan Mbah Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dinas, turun ya. Cerita turun menurun, ada juga tempat-tempat yang istilahnya ada. Nah, jadi ada penjelasan tempat duduknya di mana, dulu di mana, itu ada. Pak istilahnya punya nama yang disebut Kayangan Api. Ya. Memang dulu itu sebelumnya di sini itu di kampung. Ya. Pertama duduk di kampung nyaman sebagai pandi, bikin nama Kriyo Sumo sebagai pandi. Akhirnya tahunnya itu para pandi atau empu itu disedang. Apa ya, diutus mencari pusaka, akhirnya pandi-pandi atau empu itu disedang di Desa Butoh. Sedangnya di Desa Butoh tempatnya dibikin dukuh ngumpul karena apa? Ya, karena ngumpulnya para pandi atau empu, termasuk desa. Ya akhirnya dikunjungi sama Sunan Ampel itu. Jadi terjadi Sunan Ampel datang di tempat Kriyo Sumo, terjadi marah-marah, soalnya nggak mau ikut sedang. Nah, akhirnya udah mengucapkan seperti itu,
yang disebut Kriyokusumo itu udah ketahuan sama Sunan Ampel, sebenarnya yang bikin nama Kriyokusumo itu Empu Suko gitu. Akhirnya nggak mau ditampung itu, akhirnya pindah ke sini tuh ada yang tahu pindahnya jam 1 malam tepat dari malam Jumat Pahing ya. Pahing, jadi ada penjelasan di kampung itu ada. Akhirnya pindah dari sana, tempatnya duduk di sini di tengah-tengah hutan ini. Ya. Jadi di sini tetap meneruskan bikin pusaka, titik apinya ya masih kelihatan itu kan ya api itu bukan air. Yang tempat nyempuh pusaka atau apa air tempat nyelupnya itu di sebelah barat sana. Jadi ada air seperti air mendidih tapi dingin ya. Dingin airnya ya. Jadi seperti sumber tapi ya nggak ngalir, seperti air itu selalu mendidih tapi dingin ya. Tapi kalau orang sekarang bikin mudah aja, jadi kalau bikin namanya air berkuruk, tapi dulu bukan. Itu yang disebut nama palonan. Palonan itu zaman dahulu seperti itu. Nah, Empu Suko kalau bikin gerbang itu yang dibikin itu pohon. Jadi bukan kalau sekarang masih ada yang dekat dari air itu ada pohon, satu pohon berakar. Jadi itu sebenarnya gerbang Empu Suko atau dapurnya yang asli di sebelah barat. Nah, saya cukup sekian aja. Jadi nggak panjang lebar saya ya. Jadi kalau masalah apa anak-anak di sini, kalau masalah pelanggaran, jadi nggak masalah pakaian enggak. Cuma masalah omong jangan sembarangan ya. Kalau omong ini tempatnya seperti tempatnya wali juga. Jadi kalau apa istilahnya tempat-tempat yang bisa disebut sakral, termasuk adalah tempat duduknya atau tempat api atau air, itu kan ya bisa juga disebutkan tempat sakral ya. Sudah jelas ya? Ya, kalau sudah jelas saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira menjelang maghrib sampai jam 7 ada break. Silakan melihat objek ini, tapi dengan catatan apa yang disampaikan pesannya Mbak Lili tadi diingat-ingat ya. Tempat ini termasuk sakral, omong dijaga, terus hati-hati. Jelas? Tempat yang biru itu sebelah sana itu adalah tempatnya Empu Suko ketika membuat keris termasuk kerisnya Empu Gandring. Tapi yang satu ini dari Mbak Arjo Kardi. Monggo Mbak Arjo. Saya belum mengenalkan anak-anak ya semua sebelum. Mbak Arjo Kardi ini nanti bahasanya bahasa Jawa. Ada anak-anak yang nggak ngerti bahasa Jawa? 2, 3, 4, 5. Karena 5 yang tidak bahasa Jawanya nggak paham, nanti translate ya. Mojokerto. Kabupaten Mojokerto mestinya ada ya. Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Bojonegoro matoh itu bagus ya. Ini Mbak, dados menika Mbak, lari-lari menika saking Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Mojokerto, Jombang, Tuban, Lamongan, Bojonegoro. Ya, tukang sedikit kelompok Jorangon. Ngoten. Nah, niku bibit kawite sing pejuang wonten Tulungagung namine Raden Jayawijaya. Nah, niku kados sederek kalih. Kanor, Kasuman, Tuban, niku jane
bangga kula niku. Yang buyut kula niku bojone wonten Jawa Tengah. Mrebes Nggoro Pati Kudus. Berjuang tanpa gaman. Politik. Upama nggih, kan tunggu pari kalih kecekare londo niku. Kan nggoni manuk. Manuk tunggoni mboten pun rusak kan nggoni manuk. Lah niku nyiriki mboten kira. Kula terangkan ini jaman penjajah niku. Nek jaman merdeka pun mboten. Lah niku lajeng tahun 7 buyut kula namine Surasendika. Sami niku tek buang kalih Raja Londo wonten Digul. Pertama tek bondo cemplunge segara kalih Raja Londo. Lah niku tek menyemplung. Lah niku nderek wangsul malih menyemplung niku. Lah niku lajeng pun dugi kantor. Lah niku lajeng kan medal teng mlapat tek blondong tuan asisten. Lah niku sing nek bonangi kok buyut tuan asisten. Buyut kula mboten napa-napa. Lah niku Pak Demoten lajeng teng kantor malih paringi racun. Nah racun niku diarani wedang. Loro wedang bisa enak yang belum dadi wedang. Nggih mboten. Lah niku nek dibasake nek mboten padha niku nek mboten sami to. Oke, lah niku lajeng tulis samen anom, samen sepuh, ngoten niki kok duduke lampane ri. Sakniki desane pun kados ngeten. Niki benjing sing ngrembake Pak Guru ing murid. Nggih sama sithik nek dimene niki benjing. Mangkitene mon gajo. Nah, sing wonten niku jenengan benjing. Nah, mesti mun ngantos napa kumbat rasa ngeten Bu HE sinung ya HE jambak. Kantor-kantor itu didagangi kula sampean. Pemerintah rugi, rakyat rugi. Sakene kanggo bangun rakyat sampeyan bangun kantor mulai. Nek kanggo niku sarwa sabar, prokal, nrimo. Lho, nek kanggo niku ngoten. Iki lah mungkin kudu buku tamu niku sampeyan maca keng pundi mon. Keng Prancis gadah kula, keng Amerika gadah kula. Tamu nopo maneh Surabaya Malang niku mun padane saben taun wonten. Nggih kula niku. Kula niki rakyat biasa. Wong tani kula niku. Lah ngoten kok duka pripun nggih teng tengah. Kok pundi mados kula ngoten niku. Kados Pak niki mados kula ngoten niku. Ya. Ken manggi sampean saged kandha tutur ampreh gamblange pripun. Mulane sekolah kudu sing tenan. Pinter-pinter sing tenan. Pinter-pinterane dadane nyambut gawe kok nyetir motor menggak-menggak. Kudu sing tenan. Dadine kula niki dongake sedaya niki anak putune saged nyambut gawe sing jujur sing bener. Nyambut gawe pun nek bayar negara. Kok nyambut gawe. Lah kok bayar kok cek kurang, berarti Pak menusane kurang. Pira-pira kurang. Mulane yen saged nggih padha sing niki mbenjing saged wonten desa kalih kados jenengan sedaya niki kok. Niki napa? Nek tutur kula niku tek nggih, mengke nggih saged tentrem negarane, nek mboten saged nggih niki belanja yuda to mang titene omong bae. Ngoten. Mulane kula kandha niki saged Jawa, lah mek sakjane anak kula niku masak Indonesia. Sampeyan penak lendo kula ndamel jambak. Mboten kok ngakon tiyang omane. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutrisno. Saya putra kakil dari Mbah Soekardi dari 7 bersaudara. Wow. Keluarga besar. Ya, saya hanya karena berdasarkan idenya saja. Jadi cerita perjuangan yang dimulai dari Raden Surowijoyo, Samin Surasendika. Di Samin Surasendika mulai berjuang yang akhirnya ketangkap pada tahun 1907
yang kemudian meninggalnya tahun 1914. Yang awal ketangkapnya Kisamin Surasutiko sendiri akhirnya sampai di kantor lagi. Yang kemudian kolonial Belanda tadi merasa jengkel, kemudian disuruh keluar di halaman rumah. Kalau Mbak Jo ngendikan ya bronjong, berarti ditembak. Tetapi Kisamin Surasutiko sendiri tidak merasa sakit. Tapi yang merasakan kesakitan istri Doro Asisten. Kemudian masih merasa jengkel, dipanggil disuruh di kantor. Jangan berkata Surokidin yaitu anak menantu yang kemudian dilanjutkan, yang sampai akhirnya itu mendapat wangsit. Saya mau bertanya tentang kebudayaan dari kayangan apinya ya Pak. Itu kan katanya setiap malam Jumat Pahing setiap tahun itu kan ngadain syukuran yang disebut manganan ya katanya biasanya. Nah itu biasanya tuh ada seperti syarat-syarat ketentuan nggak sih Pak? Soalnya kan biasanya kalau biasanya nanggap-nanggapnya kan nanggap wayang ataupun tari-tarian, nah itu biasanya setiap tahunnya dijadwal apa emang berbeda atau sama setiap permintaan dari yang sininya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari awal itu tadi tidak ada unsur paksaan, yang merasa mampu tadi kan Surokidin tadi, anak mantu dari Surasutiko atau Raden Boer. Yang kemudian diteruskan ke Surakarta Kamitin itu anak akad. Dan menceritakan atau yang masih punya pakem dan meneruskan tradisi tadi di Desa Magomulyo, Kecamatan Magomulyo, khususnya Dusun Jepang. Masuk uri-uri budaya itu ada, ya memang ada harus ada setelah syukuran itu ada uri-uri yang tersebut sindir atau tayub itu ada ya. Jadi ya kira-kira sama di lain-lain itu ada. Ya memang kalau sini nggak bisa meninggalkan seperti itu. Ya, Maranggono. Nah. Jadi hanya istilahnya hanya itu aja yang ditanyakan. Terima kasih. Jemaat Tujuh Kediri, perwakilan Kota Kediri. Saya Tayangan pesan dan harapan Gubernur Jawa Timur kepada generasi muda di Jawa Timur. Padi itu ditayangkan di screen. Nah setelah itu Anda flash mob dalam bentuk nyanyi lagu Padamu Negeri. Anda ada di logo di mana gitu langsung tapi langsung berdiri menuju ke panggung ya. Tapi ya diatur gitu, jangan semua naik ya. Yang naik yang ini aja, yang lainnya di depan ya. Yeah.
ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan fasilitas, apalagi cinta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan. Tidak ada yang sangat miskin dan menderita musuh lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran, yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang untuk hidup di bumi Indonesia. Kepribadian bangsa yang seperti inilah yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ayo kita wujudkan. Ya, itu tadi materi yang bisa Anda bawa untuk disebarkan di kota masing-masing atau sekolahnya masing-masing ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru, dan yang saya banggakan adik-adik teman SMA. Satu kehormatan saya. Kenapa karakter ini menjadi penting? Karena tadi sore saya sebenarnya sudah datang setengah 6, saya mendengarkan juga dari pembicara terdahulu bahwa terjadi semacam gradasi moral misalkan yang kita lihat di masyarakat. Orang gampang gontok-gontokan, ya kan? Orang gampang tawuran dan seterusnya. Padahal kita punya cita-cita yang luhur, yaitu saya ingin mengembalikan bahwa kita itu sebuah bangsa yang besar. Kita punya tanah air yang sangat subur. Kita punya keberagaman, dan itu sebuah kekuatan. Depankan perbedaannya. Ini hakku, ini golonganku, ini kelompokku. Ketika yang dikedepankan perbedaan, maka kita akan susah mencapai tujuan yang tadi digambarkan sebagai masyarakat yang makmur. Oleh karena itu kita harus melihat sebuah keberagaman itu sebuah keniscayaan yang kita lihat sebagai kekuatan. Nah, kepada siapa bangsa ini kita akan harapkan? Tentunya kepada generasi muda, kepada anda-andalah nasib bangsa ini diletakkan. Bukan membangun perilaku kita, tidak sekedar hanya pintar, tetapi juga di dalamnya ada soft skill katanya. Tahu kan ya soft skill? Kalau kita, kenapa kita harus menjadi bangsa yang modern? Betul, tetapi harus kita adopsi, kita kembangkan yang bermanfaat bagi bangsa ini. Nah, modern itu cirinya salah satu adalah care terhadap impact.
apa selain tidak gaptek, apalagi pengen maju, punya need achievement, keinginan untuk maju, punya challenge, selalu mencari tantangan. Ingin saya bangun melalui sebuah karakter. Pertanyaan berikutnya tentu kita bertanya, karakter itu dimulai dan dibangun gimana? Dari hati katanya, boleh. Jadi kalau bekerja sendiri mengerjakan tugas itu baik, katakanlah baik, sebuah kejujuran itu. Ya, kenapa nggak percaya? Ya kira-kira memang belum waktunya percaya. Tapi yakinlah bahwa sebenarnya nggak perlu itu. Anak Jepang kalau ujian dia nggak ada yang jaga, tetapi begitu nggak bisa dia berdiri keluar, selesai. Jadi ya memang nggak bisa ya sudah, jujur aja. Besok ada kesempatan ujian lagi. Ya, nggak rebutan cari tempat, nggak rebutan cari bocoran. Jadi rebutan cari bocoran, cari tempat itu karakter yang tidak baik. Susah loh. Kita mau ngerjakan sendiri, tapi tak dengan temannya dapat bocoran, terus kita cari. Ya, kita mau ngerjakan sendiri, tapi lihat teman-temannya lempar-lemparan, ya kita tanya juga akhirnya. Ya, jadi kadang-kadang untuk bisa menjadi baik itu penuh situasi godaan dan situasi tetap. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda pengen sukses harus punya challenge. Challenge itu adalah kalau kita berani menghadapi godaan yang ditumbuhkan setelah dia menjadi pribadi yang utuh. Katanya tukul terinternalisasi. Nah, kan gitu kan, terkristalisasi. Katanya tukul. Ya. Menginternalisasi kebajikan, tahu dan mau dan biasa mewujudkan kebajikan dalam kehidupan. Kalau kita lihat motonya itu bahwa kalau Anda tidak punya karakter maka ilmu pengetahuan itu tanpa kemanusiaan. Yang penting eksploitasi. Karena teknologi maju eksploitasi. Politik tanpa prinsip. Ya, yang penting apa? Terkenal. Nah, yang penting apa lagi? Dan seterusnya dan keluarga dan masa baru Anda punya terikat perilaku karakter. Sekarang saya mau tanya, di sini posisinya apa? Sebenarnya menciptakan kebersamaan dan seterusnya. Oleh karena itu, semua di sini artinya apa? Stakeholder, pemangku kepentingan itu terlibat di dalam perilaku berkarakter. Saya mau tanya, bagaimana cara menyikapi orang-orang menengah ke bawah yang egois dan tidak mau maju, sedangkan sudah banyak orang pintar yang ingin membangun bangsa ini jadi lebih baik. Sedangkan 3 poin pembangunan tadi yang modernitas, nasional, boleh sama kemajuan sosial dan ekonomi tidak mau mereka jalankan karena mereka belum tahu, karena kurangnya sosialisasi itu bagaimana. Jadi terima kasih Pak. Ada yang sudah tahu, ya, sekolahan katanya, untuk memberikan sosialisasi kepada mereka, untuk memberikan kesadaran, pengetahuan dalam bentuk apa? Sosialisasi yang paling efektif itu pakai apa? Ayo, krisis keteladanan. Ya kan? Hari ini tuh kita krisis keteladanan. Satu satu bibit di masyarakat. Ya, sosialisasi kalau itu korup boleh, tetapi yang penting saya katakan keteladanan. Dan itu cara membuat persuasif yang paling efektif. Indonesia baru akan datang. Indonesia baru akan datang oleh generasi baru yang sebagian besarnya berkumpul hari ini malam ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman? Oke, perkenalkan nama saya Desi Nurmasraini. Saya dari Desi Nurma. Oke, Desi. Saya dari SMA Negeri 1 Puri, Kabupaten Mojokerto. Oke, tepuk tangan Mojokerto. Itu ada penurunan bahwa kita setelah menjadi master menjadi loser. Lalu kita sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan jati diri bangsa kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang selalu kita semua ketahui bahwa 10 sampai 15 tahun lagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Desi. Bung. Bung. Kan sekarang adalah Bro. Right, apa? Dulu jam, sekarang sis. Ya kan? Ini bukan hanya soal sebutan, adik-adik. Ini bukan hanya soal sebutan. Soal persaudaraan keluarga. Bung bukan hanya soal persaudaraan, tetapi dalam setiap bung itu melekat satu harga diri yang meluap-luap. Seorang muda. Sudah. Kok umur kayak di situ? Oke, yang meluap-luap. Generasi boom dalam setiap persoalan yang dihadapi, ini yang membedakan. Dia tidak berhenti sekedar bertanya, bahkan jarang sekali mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan? Mereka sibuk mencari sendiri, oh kita harus cari solusi, kita cari jawabnya. Sementara kalau generasi bro, bro, gimana bro? Enaknya gimana bro? Diapain bro? Dalam banyak hal inilah pergeseran besar. Orang muda itu punya harga diri yang tinggi. Jangankan kemudian dikasih saran, kemudian dibilang bahwa kamu serius tak? Bagus atau kamu serius itu akan berhasil. Berhasil. Itu generasi bro. Tetapi determinasi, keyakinan, dan kemampuan untuk terus mencari jawab secara mandiri, ini yang kemudian hilang dalam generasi muda sekarang. Saya tanya, Anda kalau seminar mengisi kursi dari depan atau belakang? Yang jujur, depan dulu atau belakang dulu? Depan dulu? Depan dulu? Belakang. Saya bilang, tahun 50-an, nggak ada yang kayak gitu. Mengusir musuh di depan aja nggak berani. Karena itu kemudian ini kalau dulu kemudian orang sibuk untuk kemudian berdiri di depan, sekarang jangan heran kalau orang sibuk bersembunyi di belakang. Karena memang mentalitas kita seperti itu. Nah, karena Pak Studi memikirkan Indonesia, gelisahlah tentang Indonesia. Setelah itu carilah jalan keluar. Dari mana Indonesia harus diperbaiki. Terima kasih buat dia. Oke, berikutnya. Menyatakan bahwa satu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, mengembangkan semangat dan nilai kebangsaan dalam kehidupan kami sebagai pelajar. Tiga, siap bertugas secara sukarela. Menaburkan semangat kebangsaan kepada kawan-kawan sesama pelajar di daerah kami masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi. Bojonegoro, 5 April 2013. Amin.
Silakan duduk kembali. Jadi 4 peleton mas, tolong adik-adik jadi 4 peleton ya. Di Bina 2 peleton, di Wisma Jaya 2 peleton. Dan nanti akan kita buat aksi doa dengan serta menyanyikan lagu pada negeri. Nanti semuanya di depan pintu. Setelah menyanyikan lagu pada negeri, yang pertama keras. Setelah acara itu selesai, semuanya menyebar ke makam. Ada daun, ada apa, semuanya diambil kan, dan kumpulkan. Pas. Mari kita langsung jalan. lagu Padamu Negeri, langsung ada puisi di tengah-tengahnya, langsung ada doa dalam bentuk tembang tadi ya. Menyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jangan remehkan sesobek kain di kepala. Tengoklah, merah putih yang berkibar di hati mereka. Dengarlah pekik para pejuang. Merdeka, merdeka, merdeka. Gaungnya menggelegar, mengoyak langit. Mana keberanianmu? Hai para pejuang, di mana kebanggaanmu? Hai pemuda pejuang, di mana sorak-sorak
menjaga keselamatan dan kepuasan diri sendiri. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dulu para pahlawan tak ingin menyetrika Amerika. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dulu para pahlawan tak ingin melinggis Inggris. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dulu para pahlawan tak ingin menggada Belanda, murka pada Gurkha. Mereka hanya tak suka kezaliman yang angkuh merajalela, mengotori persada. Mereka harus melawan, meski nyawa yang menjadi taruhan. Karena mereka memang pahlawan. Hai para pemuda pejuang, di manakah kau sembunyikan nyali kepahlawananmu? Samu barang krasa sampun waro rumangsane wis bisa dipemimpin yen tembunge sortar trucut dikekuyu pengapengok. Merdeka! Berdoa, mulai. Selesai.
Untuk LFU. Sampingnya nang. Iya. Merdeka! 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 Saya memastikan kepada calon-calon memang sudah sebagai calon pegiat, para pegiat kebangsaan. Lagunya kali saya. Gerilya kita tetap gerilya. Gerilya kita tetap gerilya. Tentara Nasional Indonesia selalu bergembira dimanapun berada. Gerilya sekali lagi gerilya. Gerilya sekali lagi gerilya. Ketemu Belanda jadi bingung. Ketemu Belanda jadi bingung. Ditanya kue tentara. Ditanya kue tentara. Kula penduduk kampung. Kula penduduk kampung. Akhirnya Belanda banyak yang bingung. Akhirnya Belanda banyak yang bingung. Ditanya Bapak Tani. Ditanya Bapak Tani. Kula mau patroli. Kula mau patroli. Katanya salah. Ditanya Bapak Tani. Bapak Tani, kula mau patroli. Ditanya Bapak Tani, kula mau patroli. Akhirnya Belanda banyak yang mati. Akhirnya Belanda banyak yang mati. Saya. Garis gembira dimanapun berada. Selalu bergembira dimanapun berada. Gerilya sekali lagi gerilya. Gerilya sekali lagi gerilya. Di kampung mereka naik gunung. Di kampung mereka naik gunung. Ditanya Belanda. Ditanya kue tentara kula penduduk kampung. Ditanya kue tentara kula penduduk kampung. Akhirnya Belanda banyak yang bingung. Akhirnya Belanda banyak yang bingung. Mau patroli. Mencari tempat seluruh TNI. Mencari tempat seluruh TNI. TNI terus lari kembali lalu nembaki. TNI terus lari kembali lalu nembaki. Akhirnya Belanda banyak yang mati. Akhirnya Belanda banyak yang mati. Ada ketakutan, meninju-ninju dada. Ketika puisi membeku, inikah metamorfosa? Kegelisahan menjadi kata kerja, atau sungai menjadi samudra raya. Merdeka! Merdeka! Oke, semuanya pada tahu ya lagu Topi Saya Bundar. Kita nyanyi bareng-bareng ya sambil menunjuk. Nanti topi saya bundar. Oke? Bundar topi saya. Kalau tidak
topi saya. Setuju ya? Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Saya Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Oke, selanjutnya kata-kata topi kita hilangi, kita tunjuk. Jadi saya bundar saya. Oke, setuju? Oke. 1, 2, 3. Saya bundar saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Oke, selanjutnya kata-kata topi dan bundar kita hilangi. Oke? Ya, kata-kata topi dan bundar kita hilangi ya. Oke? Saya kalau tidak bukan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi. You. Kata bersayap dari kelopaknya. You. Gerimis pada jiwa terbakar kuasa benar. Tanah terbuka menembus udara dari lembah utara. Beri aku sekeping puisi. Jiwa teduh di kerenjangan pagi.
betul-betul yang profesional. Karena apa? Gitu. Nah, ini yang di sini ada yang mencium bau yang tidak seperti biasanya di sumur yang sedang dikerjakan, baunya seperti ini. Tapi sudah aman. Setengah lencang kanan, gerak. Lah, mepet aja, terus terang. Cepat, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ucapkan di lapangan, salah satu lapangan Joint Operating Body Pertamina Petro China East Java, tepatnya di lapangan Sokowati A. Di sini aktivitas proses yang ada di yang mewakili adalah di sini perkenalkan sebelah kanan saya yang supervisor di Sokowati A. Jadi kepalanya di sini yang produksinya ada beliau. Sebelah kanan Pak Yusuf ada Pak Subroto. Dia adalah representatif HSE. Beliau yang nanti yang bertanggung jawab jika ada tamu mengenai keselamatan dan masalah kesehatan keselamatan selama di lapangan, beliau nanti yang akan memberikan penjelasan safety briefing ya. Saya sendiri Andari Firdaus, saya dari Personalia dari Training Development. Oke, bisa mungkin Pak Subroto dulu bisa kasih safety briefing. Di suatu prosedur atau suatu keharusan dari setiap perusahaan minyak yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Setiap kali ada tamu yang berkunjung, kita wajib diberikan safety briefing, penjelasan mengenai safety, apalagi dari Sukowati A dan Sukowati B, kebetulan pengawasnya adalah rekan saya Mas Yusuf Yulianto dan saya sendiri Tisu Tisna, panggil akrabnya Tisna, asal dari Jerman Barat, tempatnya di Kota Bandung. Adalah Sukowati A dan Sukowati B. Anda sekarang sudah memasuki daerah yang berbahaya, risiko tinggi. Kenapa saya bilang risiko tinggi? Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Subroto. Risiko tinggi Anda memasuki daerah yang berbahaya ialah gas H2S, hydrogen sulfate. Jadi kita punya ada Sukowati A dan Sukowati B di sana, pengeboran. Golek elango jarene, yo. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak maju aja Pak Broto, kita bisa sama-sama rasakan panasnya. Oke, terima kasih waktunya Pak Andari yang diberikan kepada saya. Nama saya Subroto Pak, Mas, Mbak. Saya bertanggung jawab tentang keselamatan kerja di lokasi Sokowati A. Mas dan Mbak sebelum masuk lokasi, seandainya nanti, itu harus mendapat safety induksi dulu. Itu keperluannya apa? Supaya Mas dan Mbak tahu sebelum masuk lokasi itu sebenarnya apa dulu yang harus diketahui. Masuk lokasi harus HP, korek api, itu harus dititipkan. Kenapa itu harus dititipkan? Itu penjelasannya panjang, diikuti saja. Terus yang kedua, kalau mas-mas ini merokok dan bapak-bapak ini merokok, tidak boleh sembarang tempat. Jadi merokoknya hanya satu tempat di depan pos Sukowati A. Dari pos security itu yang di luar pagar itu saja yang tempatnya merokok. Yang ketiga, terkait dengan sumur kita ini adalah bertekanan Pak ya, bertekanan. Kalau terjadi emergensi, peledakan maupun kebocoran gas, di lokasi kita sudah kita siapkan master point. Ya, mohon maaf ini kita tidak ada tempat untuk berteduh, jadi anggap kita ikut upacara detik-detik proklamasi kan jam 10 biasanya ya. Yang nggak kuat bisa langsung cari tempat yang teduh ya. Saya harap kuat semua generasi muda. Patis, bagaimana Patis? Bisa langsung? Oke, bisa langsung. Jadi nanti adik-adik semua dari mana tadi? Bak Korbil apa tadi? Dinas Pendidikan 8 Kabupaten Bakorwil, Bojonegoro ya. Oke, nanti diterangkan oleh
Panggil Mas Yusuf aja, masih muda. Ya, Mas Yusuf adalah putra daerah sini. Dia yang putra daerah. Orang Jonegoro asli, sebagai pengawas lapangan Sukowati A dan Sukowati B. Tepuk tangan dulu dong, putra daerah. Ya. Nanti kedepannya putra-putra daerah lah yang akan memimpin lapangan ini. Amin. Ya. Hidup Bojonegoro. Matoh toh. Oke, nanti Anda sebelum Mas Yusuf menerangkan, ini kita lagi nyari minyak, Goli Lengo. Semuanya kami mohon maaf, saya lanjutkan untuk menjelaskan. Tadi di lapangan Sukowati A, ya, saya ulang, ada 13 sumur yang sudah berproduksi semua. Kemudian ada lapangan Sukowati B, ada 10 sumur, semuanya sudah berproduksi. Nah, dari dalam sumur itu yang berproduksi, ya, yang keluar itu ada minyaknya. Tapi bukan hanya minyak, ternyata yang keluar termasuk ada gas, ada air, dan ada material yang lain. Bentuk teman-teman ini dari penjelasan saya bisa nangkep, meskipun nggak sedikit, tapi saya berharap bisa menangkap semua. Karena di sini ada banyak disiplin ilmu yang harus dijalankan, ya. Nah, saya kembali ke tadi sumur minyak tadi. Nah, setelah sumur berproduksi, satu peralatan namanya separator, alat pemisah. Jadi dia akan dipisahkan, ya, antara gas, minyak, dan air. Sudah ada yang pernah lihat minyak warnanya seperti apa? Hitam kecoklatan. Ada yang lihat lagi? Ya. Seperti apa hitam kecoklatan? Yang dari IPA nih ya, harusnya yang paham nih dari IPA. Parafinik. Ya, ada yang namanya aspaltik segala macam. Nah, coba ya. Nah, berapa sih isinya? Itu kurang lebih sekitar 159 liter. Itu satu barel. Ya. Ini harus ngerti nih satuannya. Semuanya ngerti, harus ngerti. Semua disiplin. Apalagi yang ekonomi itu. Nanti harus benar hitungannya. Oh, sekian barel berapa nih harganya sekarang? Berapa dolar? Ya. Jadi seperti itu. Harus paham semuanya. Nah, satu lagi tadi yang belum saya sebutkan apa? Gasnya. Gasnya kemana, Pak? Gasnya karena di sekitar sini belum ada processing, sementara kami bakar. Kenapa dibakar? Ada racunnya tadi yang disampaikan Pak Subroto, ada gas H2S yang mematikan, sifatnya mematikan. Kalau kita 10 ppm nanti tercium bau seperti telur busuk, naik lagi, penciuman kita hilang, naik lagi, pandangan kita kabur, konsentrasinya naik lagi, pingsan, masih kena lagi gak ditolong, wassalam. Ya, betul, wassalam. Makanya gasnya dibakar. Nah, karena ternyata punya nilai ekonomis, di dekat lapangan kami yang dimudi di sana, gasnya dibeli, diproses menjadi LPG, ada CNG, ya, LNG itu. Nah, insya Allah semoga terlaksana ini Pemkab Bojonegoro. Ini di belakang kita, di balik pagar, ini lagi dibangun nih untuk gas plant, pas di baliknya pagar. Di balik pagar sini ada gas plant punya Pemkab Bojonegoro yang insya Allah dalam waktu dekat lagi akan berproduksi. Nah, jadi kita wajib. Kacamata ini bukan buat gaya-gayaan. Ya Mas ya? Buka Mas. Kacamata ini adalah pelindung. Kami semua pakai pelindung. Supaya kalau misalnya ada benda jatuh ataupun percikan-percikan besi jatuh tidak langsung kena mata, bisa bocor, buta. Inilah bocor. Jadi sebelum kena mata, yang plastik ini itu. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati dari para pejabat Cina Petroleum yang Petro Cina ya Pak ya. Yang kami hormati Pak Jeb dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dari Bakorwil, dari Dinas Pendidikan se-Bakorwil Bojonegoro. Nanti kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ini ada pesan Pak Dekarwo bahwa kami harus membekali anak-anak. Anak-anak ini adalah pengurus OSIS, SMA, MA, SMK dari Bakorwil Bojonegoro yang terdiri dari 8 kabupaten kota. Anak-anak ini adalah anak-anak terbaik dari daerahnya masing-masing. Diharapkan melalui pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan mulai kemarin untuk membekali anak-anak dengan nilai-nilai budaya dan juga wawasan kebangsaan, termasuk juga wawasan terhadap jati diri bangsa kita. Sehingga anak-anak itu nanti diharapkan bahwa Indonesia itu sebenarnya banyak potensi yang harus dikembangkan dan dibanggakan. Jangan dong. Amin. Salah satu objek yang kita kunjungi Petroleum Cina ini adalah kebanggaan bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur, terkhusus lagi Bojonegoro, bahwa sumber daya alam minyak inilah sebagai potensi untuk kesejahteraan kalian semua. Ya, ini anak-anak ini kami kumpulkan ini se-Jawa Timur Bapak, tapi yang kali ini hanya Bakorwil Bojonegoro, minggu lalu di Bakorwil Madiun, minggu depan Bakorwil Malang, minggu depannya lagi Bakorwil Pamekasan. Mereka dikirim nanti sampai besok. Lah puncak acara adalah pagelaran seni malam nanti di alun-alun. Insya Allah Bapak juga dapat undangan dari Pak Gubernur. Ada bandnya nggak Pak? Insya Allah ada, Insya Allah. Nah, jadi mereka ini potensinya aneka ragam Pak, nanti akan dipentaskan karena penampil-penampilnya adalah terbaik seniman-seniman yang ada di Bakorwil Bojonegoro. Menumbuhkan nilai-nilai budaya dan rasa bangga terhadap dari Kota Kediri. Bergeser lagi Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, tuan rumah Kabupaten Bojonegoro. Matoh itu baik sekali, itu khas Bojonegoro ya. Lah inilah bapak-bapak, ini adalah kader-kader kita nanti seperti yang disampaikan Pak Sutisna tadi, Pak Yusuf dan Pak Andri, bahwa kader-kader ini nanti sebagai penerus, doa perlu, usaha harus maksimal. Oleh karena itulah Bapak, kami dari rombongan Dinas Pendidikan atas nama Pak Dekarwo menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk menerima dan juga membekali anak-anak tentang apa pengeboran minyak. Karena mereka selama ini tanda tanya Pak, kayak apa sih ngebor minyak itu? Karena anggapannya seperti ngebor sumur bor itu. Padahal di sini safety-nya dan lain-lain luar biasa. Oleh karena itu bayangkan anak-anak, dari apa yang disampaikan hari ini sebagai motivasi diri, kamu 300 juta tanpa harus dibakar, kemudian kamu teliti sebagai penelitian karya ilmiah di SMA, Anda ini luar biasa. Ya, sekali lagi atas nama Pak Dekarwo menyampaikan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di antara kami dan juga anak-anak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sebagai tuan rumah, Mas Yusuf, saya dan Mas Andari mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik dan bapak-bapak serta ibu rombongan dari Bakorwil. Kami sangat senang sekali menerimanya dan mengajarinya. Ya, sayang waktunya sebentar. Kalau waktunya lama, Anda akan mengenal lebih mengenai minyak. How to find oil. Sekali lagi terima kasih, tapi saya nanti kalau ada kesenian diundang ya, karena saya juga rocker juga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membedakan di situ. Kalau mesin diesel dikasih bahan bakar bensin, itu engine-nya panas, ya, meledak-ledak dia. Tapi kalau mesin bensin dikasih diesel, sulit terbakar. Kemudian minyak, baru paling bawah adalah air. Itu tempatnya seperti itu, berdasarkan berat jenis. Asli loh. Tinggal area saya. Kok tiap-tiap sekolah tak kasih dikit-dikit untuk diteliti ya. Jadikan karya ilmiah. Iya kalau punya lab Pak. Labnya ada Pak. Oh, arah-arah kan iso kerja sama teman. Jadi silakan dianalisa airnya itu apa saja isinya. Kandungan air laut hampir sama. Jadi memang betul cerita dulu bahwa minyak itu adalah bahan dari organik. Jadi binatang kuncinya, ya, itu kunci kesuksesan. Saya akui saya dulu butuh buku, sehingga mulai S1 sampai selesai kuliah dapat beasiswa. S2 saya dapat beasiswa, ya. S3 beasiswa, alhamdulillah. Ya. Mulai S1 sampai S3 tidak bayar. Saya ingin ikut niru kita ini, harus sudah syukur, ya Allah. Itu mestinya jangan hura-hura. Nah ini OSIS juga ini. Jadi semua pengurus OSIS itu insya Allah ya baca referensi tentang organisasi bagaimana ya. Teman-teman, kalau saya mau pakai bahasa Inggris, sedikitnya. Jadi antara teman dengan teman ya itu perlu. Nah, saya kalau mau magang di sana ya sebulan atau 3 bulan. Nah, sekarang banyak yang jurusan sastra Inggris tapi dia tidak mampu mengkomunikasikan. Dengan waktu seperti tadi sudah diajak bagaimana proses awal dipunyai langsung. Saya terima kasih banyak kepada Pak Adeci, walaupun nanti kapasitas masih di SLA, tapi nanti semuanya akan berlaku. Dikasih rokok, tahu-tahu dalam rokok itu isinya ganja. Ya, itu banyak terjadi begitu. Sekali lagi jauhilah kalau ada teman-teman yang berpengaruh untuk mengarah ke sana, apalagi kita ini pensiun. Ya, seperti saya 2 tahun sekalian. Ya, nah, saya ingin sekali yang ada di Korwil 2 Bojonegoro. Oleh karena itu Bapak, ini tadi malam sudah dilaksanakan serasehan oleh para pakar dari Universitas 17 Agustus, dari UNER, dari Mbah Harjo, Kadi dari masyarakat Sami. Sehingga dari beberapa narasumber sudah utuhlah bagaimana tokoh masyarakat budaya dan bagaimana para ilmu akademisi untuk memberikan wejangan. Dan alhamdulillah tadi klop, luar biasa banget. Ya, terima kasih untuk Pak Cipto dari Dignas dan Pak Idrus dari Pak Korwil memberi kesempatan saya dari Exxon Mobil Indonesia untuk bisa sharing dengan rekan-rekan seluruh anggota OSIS ya nih ya. Ya, dari berapa kabupaten? Mutiara Bambu jadi nostalgia. Zaman dulu juga kalau bapak saya itu Jarod 76 gitu. Tapi yang nggak ada filternya. Agak mepet Mbak, Mas, sini aja, masih kosong ini. Geser ini loh Mas yang di belakang. Mepet.
Ada dua pembeli ya tadi ya, BBU sama Pertamina itu. Stop lo. Ayo, 1, 2, 3. Tunggu. Baru tahu aja ya kalau misalnya operator asing sekarang sudah mau didapat. Orang boleh itu apa? Sekarang tergantung. Ayo, foto, ya.